Surah keempat ayat 32. Bismillah. Wala tatamannawna bihi ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabu. Was'alallaha min fadli. Ada ayatnya? Quran surah keempat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannaw, dan janganlah banyak menghayalkan. Wah, itu kunci pencegahannya. Wah, Masya Allah, ternyata sederhana Pak. Ya, di Quran itu ada banyak obat yang sangat sederhana tapi dampaknya dahsyat. Ini peringatan juga pada para dokter. Kalau ada obat-obat yang sederhana, jangan diberikan beban orang-orang yang sakit itu. Begini obatnya ini, padahal minum air putih aja selesai. Jadi ini pelajaran dari Quran tuh nggak boleh tuh membuat orang susah. Orang itu sakit berobat ingin cepat sehat, lalu Anda berikan obat-obat yang membuat orang susah. Itu dosanya banyak gitu. Dosanya banyak sebab menambah penyakit baru. Nih Quran memberikan pelajaran. Ini penyakit bahaya yang dampaknya cukup dahsyat ini. Ya, obatnya ternyata satu dengan kalimat yang sangat singkat. Begini. La itu dalam bahasa Arab yang bacanya panjang ya, 2 harakat matabi. La. Itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Pertama, la disebut dengan la nafyi. Ya, la nafyi. Nafyi itu adalah jenis huruf la nafyi. Atau nafi ya, nafi gini, nafyin. La yang berfungsi meniadakan sesuatu. Yang meniadakan atau menepikan sesuatu. Rumus cepatnya begini, rumus cepatnya. Setelah huruf la ada kalimat akhirnya dhammah u. Ya. Misal Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setelah la ada kalimat harakat akhirnya u. La yukallifu. Itu artikan dengan nafyi. Terjemah gampangnya tidak. Tidak. Ya, tidaklah atau tidak. Allah tidak akan memberikan tugas kehidupan di luar batas kemampuan hambanya. Diartikan tidak di situ. Jelas di sini? Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Quran atau hadis, kemudian menemukan huruf la, setelahnya ada kalimat harakatnya dhamma, la yukallifu, la ya'khudhu, la ya'kulu misalnya, itu terjemahkan dengan tidak. Jelas? Baik. Yang kedua, la disebut dengan la naqsi, naqsun, nun qaf sad, naqsi, yang menunjuk makna kurang, berkurang, tidak sempurna. Ya. Ciri paling gampangnya, jika ada huruf la, setelahnya ada kalimat, harakatnya fathah, fathah, ya. Ingat ada kasrah, dhammah, fathah, sukun. Saya di Garut waktu duduk, ada seorang bapak nawarkan, Ustaz, ini buah sukun katanya. Saya bilang, Pak, ini bukan sukun, ini fathah. Karena sudah dibuka-buka. Kalau sukun itu masih di atas, belum jatuh bulat tuh. Begitu jatuh kasrah. Kasrah itu pecah dalam bahasa Arab. Jadi kenapa disebut kasrah? Karena suaranya pecah. Dia dari u jadi i. Jadi di atas sukun begitu jatuh kasrah. Setelah Anda potong-potong terbuka itu fathah. Jadi ini buah fathah sebenarnya. Kemudian beliau bawa lagi pada istrinya ke dapur, dia katakan, "Mah, kata Pak Ustadz, ini bukan buah sukun, ini fathah." Baik, itu nyata kami di Garut, bukan kisah-kisah karangan. Di kasrah, saya ulang ya. Yang pertama tadi apa? Baik, pertama dhamma, u nafyi, kedua naqsi, harakatnya fathah. Misal, saya beri contoh. Belajar Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi ada 1896 hadis. Dilihat di hadis yang keempat, posisi paling kiri sebelah atas, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di situ ada kalimat begini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah fathah. Ya, fathah itu artinya sesuatu yang terbuka dari yang buruk sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekat-sekat yang terbuka untuk mendekat kepada Allah. Dulu orang di Mekah susah ibadah kepada Allah karena di Ka'bahnya banyak berhala disimpan, banyak orang menghadang. Setelah itu dibuka, kemudian berhalanya dikeluarkan, orang-orangnya ditobat, semua menyembah kepada Allah, maka disebut Fathu Makkah. Di fathah itu bukan penaklukan. Fathah itu membuka sesuatu yang buruk di situ. Orang Islam itu kalau datang ke satu tempat bukan ingin menjajah, tapi menghilangkan keburukan-keburukan yang ada di dalamnya. Karena itu silahkan lihat, semua yang kedatangan orang Islam itu tidak pernah ada masalah-masalah di situ. Baik aja.
sampai di kita tuh. Tapi begitu datang orang asing datang pasti kacau itu. Silahkan cek ya. Nah sekarang kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Kalau sudah terbuka kedekatan dengan Allah, jangan hijrah, jangan pindah. Kenapa? Bisa berkurang nanti nilai-nilai kebaikan yang sudah didapatkan. Anda sudah tinggal di Mekah, sekali sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000. Tinggal di Mekah itu di Masjidil Haram 100.000. Dan auranya beda, selalu ingin cepat ke masjid. 1 jam sebelum adzan Pak, sudah ke masjid. Sebelum adzan Bu, kayak pesantren gitu kan? Masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, auranya lain. 100.000. Sudah dapat 100.000 di Mekah, pindah ke Bogor misalnya gitu kan? Kan satu nilainya. Anda 100.000 pindah, jadi berkurang kan? Naksi di situ. Sama dengan Anda tinggal misalnya di sini, dekat dengan masjid, ustadznya bagus-bagus, ada kajiannya gitu kan? Kemudian senang, bisa ibadah di situ. Jangan pindah, kecuali ada sesuatu yang memang sangat mendesak. Karena ketika Anda berpindah, itu akan berkurang nanti kebaikan-kebaikan yang semula sudah didapatkan dan berjuang lagi di situ. Termasuk di pekerjaan Anda. Kalau sudah memilih dekat dengan Allah, gampang sholatnya, dapat teman yang enak gitu kan, usahakan di situ. Ya, karena sulit lagi menemukan yang seperti itu. Anda pilih mana? Bekerja di satu tempat, gajinya 500.000 per bulan, dekat dengan Allah, sholatnya luar biasa, atau di tempat yang, maaf ya, 500 juta per bulan tapi susah sholat, Jumatan gantian, gitu kan, baca Qurannya susah. Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga. Susah ya. Nah ini ujiannya ada di situ Pak. Ya, ada sekarang banyak tawaran tapi maaf, penyakitnya juga banyak. Ada riba, ada tipu-tipu, ada macam-macam. Yang didapatkan memang banyak, tapi penyakitnya banyak. Ya. Kembalikan. Terakhir, la nahyi. Di sini kita berakhir. Nahyi, nahyi. Diserap dalam bahasa India nahi. Itu dari kata bahasa Arab nahi. Ya. Betul, nanti ada dari India yang tukar-tukaran dengan bahasa Arab. Termasuk angka-angka sekarang. Itu angka apa itu? Yang saya tulis angka apa? 53, 12, 168, angka apa itu? Jangan salah, itu angka Arab. Itu angka Arab yang menemukan Al-Khawarizm. Itu angka Arab. Kalau yang sekarang Anda tuliskan begini, kemudian ada yang duanya begini, itu Hindi. Dari India nanti. Dia ada pengaruh India, terbawa, tertuliskan. Silakan masuk ke laptop gitu kan. Anda masuk ke situ ke control panel. Di situ lihat bagian language. Anda buka optionnya. Begitu Anda munculkan Arab, keluarnya Hindi tulisannya. Ya, silakan Hindi. Itu di konsep itu sudah Hindi. Oke, saya tuliskan dulu. La nahyi itu ciri khasnya ujungnya mati. Sukun. Sukun. La yashar, la yasrik, la yakul, la tatamannau, mati ujungnya tapi bulat harakatnya. Sekarang coba cek An-Nisa ayat 32 tadi. Lihat kalimat paling ujungnya, harakatnya fathah, dhammah, kasrah atau sukun. Wala tatamannau di kalimat ujungnya. Apa harakatnya? Sukun. Sukun. Perhatikan. La nahyi itu sifatnya larangan. Larangan diartikan jangan. Kalau sesuatu sudah diartikan jangan, artinya Anda kerjakan berpeluang berdosa, Anda tinggalkan dapat pahala. Ingat ya. Nah, kalimat la di sini ketika datang setan membawa aspek-aspek godaan dengan sifat-sifat buruk tadi, ya berhayal dengan khayalan. Resepnya sederhana kata Quran, obatnya jangan, jangan berhayal, singkatnya tinggalkan. Jadi begitu ada khayalan, misal Anda lihat orang datang gitu kan, dengan mobilnya mewah sekali, setan masuk, itu seketika Pak Bu. Ingat ya, hukum ini akan terpraktekkan seketika. Jadi begitu ada orang membawa benda-benda baik, itu akan setan langsung, Anda nggak pikirkan pun meresap langsung, pengen. Seketika itu. Anda lihat teman bawa handphone bagus, itu seketika, nggak Anda bilang pun, tek, pengen kayak gitu. Itu kalau cuma pengen sampai sini, mungkin belum ada masalah. Tapi kalau sudah sampai berhayal, kata Quran, segera buang. Segera buang. Apalagi di tempat-tempat setan berada, itu banyak khayalannya. Mall itu tempat setan. Betul, pasar itu tempat setan. Makanya hati-hati, ibu kalau belanja itu banyak berhayal tuh, banyak pengen, banyak ini, banyak itu ya. Nah, itu kalau nggak butuh tinggalkan. Ya. Kamar mandi, toilet tempat setan Pak. Makanya silakan, Anda di luar biasa aja, masuk ke sana tuh kadang ada ide-ide, ada macam-macam dan sebagainya. Cepat keluar dari situ. Cepat keluar. Ya, jadi hajat dapatkan kemudian keluar. Jelas di sini? Nah, jadi kalimatnya sederhana. Kalau sudah ada langkah seperti itu, jangan dibiarkan sehingga menjadi liar di situ, ditempuh dengan cara yang tidak baik. Nah, kalimat Qurannya begini. Kalau Anda mau kata Quran, jangan menghayal. Belum selesai ayatnya sampai sini. Kalau ayatnya cuma sampai sini, maka Allah tidak memberi peluang pada kita untuk mendapatkan apa yang seperti mereka dapatkan. Jelas ya? Nah, kalimatnya la tatamannau, kamu jangan berhayal atas kelebihan yang Allah titipkan pada orang lain.
Kalau kamu inginkan lirijali nasibu mimmaktasabu, bagi setiap lelaki dia bisa memperoleh kemauan atau keinginan, kelebihan yang dia ingin harapkan. Saya ulang, bagi setiap lelaki dia bisa memperoleh kelebihan yang dia harapkan mimmaktasabu, karena usaha kerja kerasnya. Walin nisa'i nasibu mimmaktasabna, demikian dengan perempuan, dia bisa memperoleh apa yang dia sangat harapkan dengan kerja kerasnya. Jadi kalau ingin mendapatkan seperti yang orang lain raih, Anda kerja keras, ayo bekerja, dan Allah kasih jalan di situ. Bagaimana cara memulainya? Sebelum bekerja, minta bimbingan kepada Allah supaya tidak salah dalam mengerjakannya. Karena ada orang-orang yang ingin mendapatkan kedudukan tertentu, cuman caranya salah, nyogok sini, nyogok sana, hadirkan ini, hadirkan itu. Maka ditutup ayatnya, was'alullaha min fadli, mulailah dengan berdoa kepada Allah supaya mendapat bimbingan untuk meraih seperti yang orang lain dapatkan. Itu yang istimewa. Orang lain boleh bawa mobil bagus, Anda tidak dilarang untuk memilikinya. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, mohon bimbing saya untuk mendapatkan yang seperti dia, tapi diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Jelas ya? Elegan kan solusinya kan? Anda cegah hayalan, tapi Anda bekerja untuk mendapatkan yang terbaik di situ.